Yang terhormat, Honorable Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Yang terhormat, Honorable Dr. Indra Utoyo, Director of PT Bank BRI. Yang terhormat, Honorable Professor Peng Chen, PhD from GMG, USA, and Lecturer of Cybersecurity at Karisma University. Yang terhormat, Honorable Board of Panelists, Ibu Intan Rahayu, Director of BSSN, Bapak Triyono Gani, MBA from OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Sinta Rosadi from University of Pajajaran, Ibu Sinta Indrianti Tio, VP of Bank BRI, Bapak Yoga Adrian Kaunang, VP Acer Cybersecurity Inc. Last but not least, Honorable Moderator Heru Stadi, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Good afternoon, ladies and gentlemen. Exactly last year, 4 March 2020, just 3 days before the semi-lockdown PSBB, Abdi held the first Data Secure AI 2020 at Merak Room, Jakarta Convention Center, Senayan. Present there, Kepala BSSN, Kepala BPPT, Director of BRI, and many other speakers. And it is now an honor to be able to speak to this great 1,200 pre-registered audience during this COVID-19 pandemic year. This web summit is streaming live and on demand at Abdi TV Summit YouTube channel. Allow me to introduce myself. As Rudy Rustia, I'm the chairman of Asosiasi Big Data and AI, chief editor of Majalah Komite ID, and CEO of PT Micronics. Next. Distinguished guests, ladies and gentlemen, participants of this Data Secure AI 2021 Web Summit. Today, 30th of March, Abdi and BRI organized this high-level annual Data Secure AI 2021 Web Summit, Day 1, BRI Hall. Abdi will focus on fostering privacy, data protection, and governance on data, cloud, and cyber to achieve a safer world, dunia yang aman, and livelihood for Indonesia, kesejahteraan bagi Indonesia. There will be interesting keynote on data privacy and cybersecurity by head of BSSN, followed by BSSN prominent speaker on cybersecurity index IKAMI as part of BSSN regulation, peraturan BSSN for PSE, penyelenggara sistem elektronik, to improve Indonesia rank in global cybersecurity index. Important for the audience to check if their business already comply and registered both at Kominfo and BSSN as penyelenggara sistem elektronik. Please check your business for the audience. Keynote from Dr. Indra Utoyo, Director of Bank BRI, as host of this Day 1 BRI Hall. Later will be followed by Ibu Sinta Indrianti Tio, VP of Bank BRI, will show BRI readiness to comply with data governance, EU GDPR, and the future draft of RUU PDP. Followed by keynote from Dr. Peng Chen, Cybersecurity Lecturer at Karisma University. The theme of this Web Summit, Data Governance or Tata Kelola Data, has 3 main aspects. One is veracity, quality of data. Here we will focus on the enterprise data as asset instead of hoax news. Second is the consumer privacy data protection, PDP, and third is the enterprise data security and breach. We will look at one by one. Here we see that the enterprise data governance are concerned with big data. So data deluge is actually flood of data, banjir data, too much data, but not enough meaning, relevant information that bring value and vision. This is why we need to cleanse the data. And this is also information for enterprise that more than 54% of their data mostly are data that is raw data. Raw data means redundant, obsolete, kadaluarsa, tumpang tindih, trivial, not relevant, yang data-data yang tidak relevan. Dan ini adalah enterprise dark data. Here we are talking about data privacy. There are 2 important aspects here in the slide. On the left is data enterprise asset protection against data breach. Here we are talking about the technology standard compliance of the technology. From BSSN is the index IKAMI, the ISO 27000,
one, and also the SNE Standard Nasional Indonesia, following the ISO 27000, and then also the Global Cybersecurity Index that is followed by Index ICAMI by the ITU, and these are the important thing about the standard. And then on the right side is standard on the rule of law and regulation mechanism, like the EU GDPR and RUU PDP. Yeah, so are you compliant with this GDPR and also RUU PDP that is now being in the Komisi 1 of our legislative? When we are talking about citizen client privacy data protection or PDP by data controller, actually we are talking about individual basic right protected by Constitution law, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1, dan UN Declaration of Human Rights. This is universal and global value. That's why we have EU GDPR, we have RUU PDP, and also we have CCPR, California Consumer Protection. And in the EU GDPR, here we protect the right of the individual. Later, there are many speakers in this day one, like from UNPAD, from Universitas Padjadjaran, and also from BRA, will talk about this thing, about this right of EU GDPR. Even Acer also talk about this. Your smartphone actually has lots of personal data, but this is the weakest link, because the hacker usually can take many information from your smartphone. That's why a lot of smartphone being hacked, because there is the credit card information in your smartphone, social, KTP, kartu pelajar, pendudukan, kemudian also the text messages and many information there. In your credential, your password are all in your handphone. That's why it's the point of entry for the hacker to attack. Then, and this is later we will see this is the insider threat actor from your handphone. Then what should we do in the event of a post data breach attack? Apabila ada serangan, apa yang harus kita lakukan mengenai about notification and mitigation in the event of a breach? Pembobolan, data controller must report and notify regulator or sector authority if there is a security and data breach within 3 by 24 hours or face heavy penalty. This one also will be discussed with many of our speakers in the panel discussion. When we are talking about data breach and attack sources and actor, actually is very massive. Later we can see in the landscape. And this data breach and attack sources is massive, and we have the internal and the external. So there is the internal actor data threat and the external actor data threat. The external actor data threat is like the criminal, the terrorist, our competitor, industrial espionage, hacking, and national state actors like hackers that are backed by the government. And external actor is actually easier than the internal actor, because the external actor we can protect with the firewall, but internal actor data threat is from our partners, from our privileged user like our boss, C-level manager that has many privilege and credential data, your password held by the manager. And also the senior and also the service provider, contractor is the entry by hacker. Yeah? Hacker can also look at our stakeholder, and also our employee is also the point of entry from internet attack, which is more difficult. Later, Dr. Peng from California will talk about how to use AI to see anomaly when there is internal data threat. Yeah, here we see the world landscape of the biggest data breach and hack. If you look at this landscape, we can see from 2017, 2018, 2019, and then 2020 and pandemic, there are more and more attacks. So here we can see how the biggest data breach in the world landscape today that is progressing, and there are more and more attacks. Yeah, here we can see the statistic of data breach globally. And then we can, on the right side, we can see the highest
data theft or pencurian data or data breach, pembobolan data, the biggest country is US with the 6 billion, 6 miliar data theft. And then on the left side is the number of data records stolen. Yeah, so these are the statistics of global data breach. You can see the statistics. Today, later, we will make a book declaration on data science on 2021 after we are successfully published. The first is 2019 is big data book in 2019, and then in 2020 we published 2 books, data and cybersecurity, and also the other one is AI and data science book. And now we are this afternoon we will launch data science AI. Anybody interested to participate as speaker can ask Abdi for call of paper or call of article to join writing the book. And we are writing the book now, starting now, and it will be published later in October, and we launch it during the Data Gov AI 2021 in October. Yeah, this is the end of my opening keynote, hoping that this will give insight to the audience. Stay safe, stay healthy, enjoy the rest of this Web Summit. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence Abdi, Bapak Dr. Rudi Rusdia. Yang kami hormati Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI, Bapak Dr. Insinyur Indra Utoyo, MSc. Yang kami hormati Bapak Dr. Peng Chan dari Karisma University Turks, Caicos Island, GMG, USA. Yang kami hormati Eksekutif Direktur Indonesia ICT Institute, Bapak Heru Sutadi, MSc, PhD, selaku moderator diskusi hari ini. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati Ibu Bapak hadirin undangan peserta Web Summit yang berbahagia. Tentu kesempatan yang baik ini merupakan penghargaan bagi kami untuk BSSN, di mana kita saat ini dapat hadir bersama dalam kegiatan Data Secure AI 2020 Web Summit bertajuk Security and Privacy Protection in a Data and AI Driven Cyber World. Pada kesempatan ini kami mencoba menjelaskan kehadiran negara tentunya bagaimana melindungi ruang data atau ruang siber kita. Tentu dasarnya Badan Siber dan Sandi Negara itu tidak terlepas dari apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan pembawa acara, bahwa kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga beliau menekankan bagaimana kita menghadapi kemungkinan penyalahgunaan data. Saya rasa itu topiknya hari ini juga sangat terkait dengan ini. Kemudian juga kita diingatkan bahwa kita harus siap dan juga tanggap jika ke depan kita harus menghadapi suatu perang siber. Saya rasa ini menjadi pedoman bagi Badan Siber dan Sandi Negara di dalam melaksanakan tugasnya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini saya jelaskan dan saya yakin Ibu Bapak kalian juga sebagian sudah mengerti. Kira-kira kita mengetahui bahwa memang terwujudnya atau terbentuknya ruang siber ini tentu bersifat global ya. Cuma di sini saya cuplik kira-kira gambaran visualisasi Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ruang siber itu terdiri dari lapisan fisik, yaitu geografis dan jaringan fisik, ya. Kemudian ada lapisan logika atau software yang kita sering dengar yang menghubungkan ya lapisan-lapisan fisik. Kemudian juga cyber persona atau manusia yang ada yang berinteraksi di ruang siber.
Ibu Bapak sekalian saya hormati, infrastruktur yang ada di Indonesia kita ketahui semua ada palaparing timur, barat, tengah, kemudian pembangunan BTS yang hampir 1,5 juta tower yang sudah dibangun. Kemudian siapa pemain atau cyber personanya juga di situ tentu rakyat Indonesia. Kalau kita lihat dari data di situ BUMN semua yang masuk, kemudian kementerian tentu dengan lembaga sampai dengan kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat smartphone ini lebih banyak dari jumlah masyarakat Indonesia karena memang mungkin ada yang 2, bahkan mungkin ada yang 3. Kemudian juga sosial media yang digunakan seperti data yang ada di situ dan penggunaan internet. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang bermain juga di sini adalah di bidang ekonomi digital. Ya, kita lihat dari sisi uang yang beredar di tahun 2020 itu hampir 44 miliar US dollar. Kemudian para pemainnya ada di situ startup, kemudian unicorn, ada dekakon, ada fintech dan sebagainya. Di satu sisi juga kita infrastruktur informasi vital nasional yang dulu kita kenal dengan istilah objek vital nasional, ketika dia sudah terhubung atau menggunakan SCADA, maka dia masuk diklasifikasikan sebagai infrastruktur informasi vital nasional yang juga harus kita lindungi. Ibu Bapak sekalian saya hormati, tentunya di ruang siber ini menunjukkan ada 2 hal yang selalu memang dihadapi juga di dunia nyata. Ketika di situ ada kesejahteraan, tapi di situ juga ada ancaman. Ya, ancaman yang kita kategorikan ada 2 di situ. Ancaman yang di ruang cyber itu serangan yang bersifat teknis. Bersifat teknis saya rasa inilah antara lain apa yang akan dibicarakan hari ini dan besok, yaitu menyangkut serangan akibat dari serangan siber yang bersifat teknis, yaitu antara lain serangan DDoS, phishing, SQL injection, brute force, dan malware. Saya rasa ini Ibu Bapak sekalian lebih memahami. Tapi juga ada serangan yang bersifat sosial, antara lain hacking sosial, pemalsuan, dan saya rasa ini sangat familiar dengan kita, ya, istilahnya antara lain berita-berita hoax. Nah, serangan ke ruang siber Indonesia tadi yang bersifat teknikal, yang bersifat teknis itu kita hitung di Pusat Operasi Keamanan Siber kita di 2020 hampir 495 juta, ya. Nah, yang menonjol adalah kasus peretasan situs, kebocoran data dari aktivitas malware, pencuri informasi di Indonesia. Ibu Bapak sekalian yang hormati, tentu antara lain faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran data adalah human error. Ini menjadi persoalan dan tentu perhatian kita. Kemudian malicious, ya, hacking, social engineering, dan malware yang lain. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita berada sekarang di tahun 2020. Kalau kita flashback, ya, kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, di batang tubuh itu tidak ada yang menyebutkan siber. Tapi kalau kita buka di pembukaan, makanya memang pembukaan itu tidak boleh dirubah. Di situ disebutkan bahwa tujuan para pendiri bangsa ini mendirikan republik ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sama seperti di dunia nyata. Jadi 5-5-nya tujuan itu, tujuan yang ada di pembukaan itu juga ada di ruang siber. Ini menjadi tugas dari pemerintah tentunya. Dan untuk menjabarkannya kami mengacu ke Undang-Undang ITE, kemudian PP 71 tahun 2019, kemudian Perpres 53133 tentang Badan Siber Nasional. Itulah sementara dasar hukum kita, bagaimana kita mengamankan ruang siber nasional. Kemudian bagaimana sih Badan Siber dan Sandi Negara mengamankannya? Saya analogkan dengan TNI. Mereka punya pasukan, darat, laut, dan udara. Mereka punya armada, mereka punya kostrat, dan sebagainya. Itulah yang melindungi. Dan demikian juga polisi untuk mengatur ketertiban dunia nyata. Tapi mereka juga sudah terlibat dalam mengatur ketertiban di ruang siber. Nah, untuk Badan Siber dan Sandi Negara, itu pasukannya adalah orang-orang dan sarana prasarana yang ada di objek, ya, di objek yang kita amankan, yaitu kementerian-kementerian dan lembaga. Ya, maka kita bangunlah apa yang disebut cyber computer security incident response team, ya, CISR.
ini ada bidang sektoral ya, itu ada government, IIPN, infrastruktur informasi vital nasional, kemudian ekonomi digital, kemudian ada CISET organisasi, ini di kementerian lembaga baik di daerah dan di tempat lain. Inilah gambaran secara umum ruang siber kita. Nah, saya ingin balik sedikit khusus masalah ancaman. Saya agak kemarin kita baru hari Minggu menghadapi apa yang terjadi di Makassar, terjadi bom bunuh diri. Saya katakan memang dari dulu juga secara tradisional klasik itu sudah ada ya embrio-embrio itu. Tapi dipercepat atau di engineering dengan siber ya, sehingga memang tidak heran kalau saya tidak heran melihat adanya kejadian-kejadian yang katakanlah yang terjadi akhir-akhir ini, di mana ini ada kaitannya yang saya katakan tadi adalah serangan yang bersifat sosial, yang targetnya apa? Ya manusia atau cyber persona tadi yang bergabung atau yang connect dengan ruang siber. Nah, karena informasi yang begitu masif bisa disampaikan, jadi kalau sekarang kita memasuki era namanya perang siber dan informasi. Apa sih perang informasi? Alutsistanya. Jadi kalau seperti TNI misalnya, alutsistanya kita mengetahui ada kapal laut, ada armada, ada mungkin bom dan sebagainya. Di perang informasi, ya alat utama senjatanya itu adalah informasi yang direkayasa oleh tentunya si penyerang. Nah, karena informasi ini bisa disampaikan kepada sasaran, dalam hal ini tentunya cyber personanya, bisa merubah, mempengaruhi idenya, pilihannya, pendapatnya, emosinya, sikap dan tingkah laku, opini, bahkan motivasi, bahkan di motivasi itu dia tidak segan-segan untuk melaksanakan bom bunuh diri seperti yang kemarin di Makassar. Jadi itu tidak ujuk-ujuk, ada proses ya. Nah, dan kalau nilai-nilai ini tidak diimbangi dengan nilai-nilai yang bertentangan, katakanlah nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, maka dia bisa nekat ya. Nekat untuk melakukan sesuai dengan keinginan si penyerang. Saya rasa ini menjadi suatu perhatian kita semua juga, ancaman juga di ruang siber. Selain tadi hari ini kita akan membahas banyak masalah data ya. Nah, selalu memang dalam perang informasi atau itu selalu yang dicari itu di dalam perang konvensional pun selalu dicari adalah pusat kekuatan lawan. Jadi dipelajari dulu pusat kekuatan bangsa Indonesia di mana? Yaitu di Pancasila sila ketiga. Ya, yaitu persatuan Indonesia. Karena apa? Persatuan ini menjadi pusat dari seluruh kekuatan dan gerakan kita. Ya, sama juga dengan Clausewitz juga menyatakan itu. Jadi Pancasila adalah sumber kemampuan dari mana bangsa Indonesia memperoleh kekuatan fisik, non fisik dan kebebasan. Ya, kebebasan dia untuk bergerak, bermanuver, baik dalam rangka apa? Membangun ya, maupun suatu saat kita harus berperang. Jadi pusat kekuatan kita dan sudah terbukti kita dapat mengusir penjajah itu karena memang kita bersatu. Sebelum ada persatuan Indonesia, perjuangan-perjuangan itu tidak berhasil karena sektoral dan tidak bersatu. Jadi pusat kekuatan bangsa Indonesia itu adalah pada Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu kita seperti yang saya sampaikan tadi, tugas Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Tugas Badan Siber dan Sandi Negara adalah untuk menghadapi ancaman yang saya katakan tadi, yang bersifat teknis, dan bersifat sosial. Nah, tentu sebagai suatu badan, ya, suatu badan yang punya tugas seperti yang saya sebutkan di atas, kita harus punya strategi. Sebenarnya apa sih strategi? Kalau kata sederhananya kan strategi bagaimana menggunakan sarana prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Selalu ada tiga, ada sarana prasarana, ya, kemudian ada cara ways dan ada tujuan. Nah, untuk itu memang
kita sedang menyusun perpresnya, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah akan ditandatangani, yaitu strategi keamanan siber nasional, ya. Kemudian kita juga yaitu untuk membangun dan membentuk kekuatan nasional aspek keamanan siber yang wajib mendukung secara komprehensif dan integral kepentingan nasional. Kemudian kita menyusun apa yang disebut perlindungan infrastruktur informasi vital nasional. Di sini juga ada pengamanan data, ya, yaitu membangun dan mengkonsolidasikan sistem, ya, proteksi pada seluruh jaringan infrastruktur informasi vital nasional. Di dalamnya ada juga data. Ibu Bapak sekalian, kalau misalnya dalam situasi tertentu, ya, infrastruktur informasi vital nasional ini menghadapi suatu tantangan atau suatu ancaman, kita sudah menyiapkan manajemen, yaitu memelihara kesiapan dan ketahanan siber nasional menghadapi perang siber maupun krisis siber. Maka kita juga menyusun manajemen krisis siber nasional. Ini juga sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, ya, yang seperti tertera di situ pidato Presiden pada 16 Agustus 2019 dan juga masalah amanat Presiden 21 Mei 2019. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya menjelaskan sedikit masalah bagaimana konsep keamanan siber nasional atau strategi, ya, strategi nasional. Ini juga sebenarnya sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2019 pasal 94 ayat 1, di mana kita harus menyusun yaitu strategi keamanan siber nasional. Dengan visi saya rasa di sini terwujudnya keamanan ruang siber nasional guna mendukung visi pemerintah Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, misinya yaitu menjamin keamanan ruang siber serta sistem dan informasi nasional yang melindungi seluruh rakyat, tumpah darah dan nilai-nilai kehidupan bangsa. Kemudian juga melindungi ekosistem perekonomian digital nasional demi tercapainya pertumbuhan dan inovasi. Tentu juga kita harus membangun kekuatan dan kemampuan keamanan siber sendiri. Kemudian memajukan kepentingan nasional kita. Kita juga ada diplomasi dengan luar. Sehingga memang kita sepakati semua bangsa-bangsa di dunia ini bagaimana ruang siber global itu terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Tujuan saya rasa yaitu menjadi acuan pemangku kepentingan untuk mewujudkan keamanan. Nah, landasannya ada 3. Bagaimana sistem hukum nasional, kemudian adanya totalitas keutuhan sumber daya, keamanan, kemudian sinergitas. Nah, siapa pemangku kepentingan dalam hal ini yang bertanggung jawab? Kita ada 4, yaitu pemerintah, tentunya, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Saya berterima kasih kepada Abdi yang secara rutin, ya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah bagian dari, saya rasa, kolaborasi kita, ya, kerjasama kita. Kemudian area kerjanya terdiri dari bagaimana tata kelola, manajemen risiko dalam keamanan siber, kemudian kesiapsiagaan, ya, kemudian perlindungan infrastruktur informasi vital, pembangunan kapabilitas, dan tentu kita harus juga membangun legislasi. Saya katakan tadi peraturan-peraturan kita masih perlu. Sampai saat ini undang-undang sedang masih direncanakan oleh DPR sehingga ada rencana RUU keamanan siber. Kemudian tentu kita tidak terlepas dari kerjasama internasional. Inilah kira-kira strateginya. Kemudian bagaimana kita melindungi? Coba slide berikutnya. Perlindungan infrastruktur informasi vital nasional. Karena di sini juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan data. Karena di sini semua infrastruktur vital nasional itu harus terlindungi. Ya, tujuannya adalah mencegah gangguan beroperasinya infrastruktur informasi vital nasional. Jadi kemarin juga saya bicara ketika ada masalah ekonomi digital. Kalau infrastruktur informasi vital nasional diserang, saya katakanlah misalnya listrik, sekadanya PLN itu diserang, maka semuanya akan berdampak. Ya, berdampak terhadap ekonomi digital. Karena apa? Listrik mati, bisa semua komunikasi juga mati. Ya, karena sudah keterhubungan dan ketergantungan dari masing-masing infrastruktur itu. Ya, jadi kira-kira
Itu kemudian melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, kemudian meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden. Jadi kita juga berpikir ya karena memang negara kan melindungi ya. Jadi dia harus berpikir ya bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak terpikirkan ya. Kemudian ada tim koordinasinya ya, perlindungannya ini sudah disusun sedemikian rupa ya, ada kementerian, kemudian di masing-masing kementerian ada CSIRT ya, yang saya sampaikan tadi di depan, ada penyelenggara, kemudian ada tim CSIRT lagi, kemudian ini sudah kita buat sedemikian rupa sehingga siapa melakukan apa itu sudah sangat jelas di dalam perlindungan infrastruktur vital nasional, dan otomatis data juga ada di dalamnya ini. Nah, khusus untuk data saya rasa nanti Ibu Intan akan bisa menjelaskan lebih detail. Kemudian yang berikutnya, ini yang saya sampaikan tadi, adanya intervensi semua sektor ya. Jadi kita memang tidak bisa bicara ekonomi digital dan lain-lain kalau infrastruktur informasi vital nasional kita ini kita tidak amankan. Kemudian ada kita lihat dulu bahwa sebelum ada era digital ini, sebelum ada SCADA, ya kita mengacu ke Kepres 63 tentang pengamanan objek vital nasional. Tapi ketika dia sudah menggunakan SCADA, menggunakan internet seperti yang saya jelaskan, kita sudah ada PP 71 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk pengaturan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital, kemudian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional, di dalamnya tentu data juga. Tantangannya saya rasa ada, kemudian rancangan Perpres perlindungan infrastruktur informasi vital mengatur lebih lanjut mengenai penentuan dan penetapan sektor strategis, semua diatur. Yang ketiga, saya menjelaskan merasa jika ada serangan ya terhadap infrastruktur vital nasional yang saya katakan tadi dan sistem yang ada, maka kita sudah siapkan manajemen krisisnya. Bagaimana kita menghadapi? Jika kalau di gambar ini terlihat bahwa CSIRT ini kan dari atas, bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya. Jadi kalau ada serangan terhadap infrastruktur seperti yang kita lihat di sini, ada National CSIRT. National CSIRT itu ada di BSSN. Kemudian di sektor ada government yang saya katakan tadi. Kemudian di bawah ada kementerian, lembaga, ada CSIRT-nya, dan kemudian di organisasi. Diharapkan, dan saat ini sebagian memang sudah terhubung ke pusat, dalam hal ini ke National CSIRT yang ada di Ragunan. Tapi sebagian juga sedang kita berproses. Nah, jika terjadi krisis, apa yang harus dilakukan, disiapkan? Ini sudah harus disiapkan, yaitu organisasi manajemen krisisnya siber. Ini sedang kita siapkan, persiapan manajemen krisis siber nasional, kemudian kesiapsiagaan keamanan siber nasional, menanggulangi krisis siber nasional, pemulihan krisis siber nasional, penilaian kerusakan dan kerugian, strategi penanggulangan cadangan, yang menyiapkan alternatif cadangan jika tidak berhasil, kemudian protokol komunikasi krisis siber nasional dan melaksanakan evaluasi. Inilah kira-kira manajemen krisis siber nasional yang sedang kita siapkan. Semua ini nanti sesuai PP 71 juga akan menjadi peraturan presiden yang sekarang sedang berproses. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini memang masalah data ya. Kami tentu nanti saya katakan tadi Ibu Intan akan bisa menjelaskan nanti lebih rinci. Di mana pada prinsipnya kan bicara masalah keamanan informasi itu tidak terlepas dari masalah kerahasiaan, keutuhan dan keaslian, kemudian ketersediaan. Saya rasa ini menjadi bagian dari apa yang kita bahas hari ini dan besok. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya akan kami sampaikan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara selaku penanggung jawab dalam bidang keamanan siber, kami tentunya berharap bahwa Web Summit ini mampu mendiskusikan serta merumuskan model norma baru yang mengarah kepada tanggung jawab setiap pihak dalam hal keamanan siber, khususnya perlindungan data pribadi dan data-data yang dikategorikan sebagai data-data yang sensitif. Saya juga berharap Abdi selaku Center of Excellence dalam Big Data dan
artificial intelligence mampu terus berkembang menjadi platform yang mendorong ide dan diskusi kritis di era transformasi digital, di mana data telah menjadi faktor penentu dan berperan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hadirin yang saya hormati, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Data Secure AI 2021 Web Summit Security and Privacy Protection in a Data and Artificial Intelligence Driven Cyber World secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan kesuksesan bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Chairman Abdi, Bapak Dr. Rudi Rusdia, yang saya hormati Bapak Kepala BSSN, Bapak Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian, Bapak Ibu peserta Web Summit pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, and salam sehat selalu. Baik, oke. Jadi saya ingin mengangkat terkait dengan data privacy. Mengapa data privacy menjadi isu yang demikian penting di mana-mana, di berbagai belahan dunia. Jadi kartun ini mungkin bisa jadi ilustrasi begitu ya. Mengapa privacy begitu penting? Rupanya kalau kita tidak care dengan data privacy, apalagi di era ekonomi digital, di mana data dipertukarkan dengan mudah, maka itu impact-nya bisa kepada reputasi, kepada trust, kepada brand, yang tentunya akan mempengaruhi dari kontinuitas atau sustainability dari bisnis sebuah perusahaan begitu ya. Kita lihat memang sekarang kita sudah masuk ke era industri 4.0, kita sudah masuk ke era ekonomi digital. Belum pernah kita mungkin ekonomi digital seperti hari ini, apalagi diakselerasi dengan adanya pandemi. Dan kita lihat data dipertukarkan begitu ya, antar yang interaksi dengan berbagai macam interaksi terjadi begitu. Dan bagaimana data kemudian dikhawatirkan dengan dipertukarkan ini, kemudian yang paling menjadi exposure adalah data breach begitu, data yang bocor ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian, dan maka ada beberapa isu yang saya rasa semua pelaku usaha juga perlu menyadari begitu. Pertama, aspek sustainability, kedua aspek compliance, dan ketiga aspek governance yang nanti akan menyentuh dari para stakeholders dari sebuah inisiatif bisnis atau sebuah inisiatif layanan atau produk yang diberikan oleh sebuah perusahaan begitu ya. Jadi kalau dari aspek sustainability, sekarang kita ada atau tidak ada undang-undang PDP, kita dituntut oleh berbagai stakeholders ya untuk kita comply atau untuk kita concern dengan data privacy begitu. Di bisnis seperti perbankan, kami di BRI begitu, para pelaku atau regulator kami sudah menuntut begitu. Kita harus concern dengan data, apalagi bank ya, dengan proteksi data dan data privacy. Dan bahkan itu di dalam para investor kami di bursa begitu juga mempersyaratkan yang namanya SDG, Sustainability Development Growth, atau ESG, Environmental Sustainability begitu, yang harus menjadi concern bagi dunia usaha. Nah, bagi yang tidak concern dengan di mana data privacy bagian dari itu, siapa yang tidak concern kemudian dia akan terlempar dan dia akan ditinggalkan oleh investor begitu. Jadi ini sudah menjadi sebuah values yang harus diantisipasi oleh semua pelaku usaha, bahwa ke depan sustainability development ini menjadi suatu yang harus dan wajib dijadikan pedoman. Antara lain di situ maka data privacy adalah salah satu yang dimintakan begitu ya. Yang kedua aspek compliance. Nah, ini tentu regulasi nanti akan mengatur bagaimana kita harus comply dengan regulasi. Di perbankan tentu OJK juga mengatur ya perlindungan data,
dari nasabah, tapi juga ada nanti terkait dengan perlindungan data pribadi yang undang-undangnya sekarang sedang diajukan begitu RU-nya. Itu juga nanti mempersyaratkan dan ada jadwal yang harus kita penuhi, dan tentu nanti ada penalti-penalti yang kita ketahui juga lazim dilakukan bagi yang tidak mengindahkan aspek data privacy, data proteksi, ya, seperti yang terjadi di Eropa begitu, di mana dari top line begitu 4% jadi dari top line-nya akan menjadi penalti yang harus dibayarkan begitu kalau yang tidak comply terhadap data privacy. Kemudian governance di dalam perusahaan juga sekarang harus ditata bagaimana kita nanti ada data privacy office. Nanti rekan saya Bu Sinta akan menjelaskan bagaimana di BRI melakukannya. Ini untuk berbagai aspek di aplikasi kita yang sudah serba digital, maka konsen dari customer terkait dengan data yang nanti akan digunakan harus dilindungi, itu juga customer harus menentukan supaya customer merasa nanti adalah data menjadi kewenangannya ada di customer begitu. Nah, customer yang akan memberikan konsen diberikan atau tidaknya data kepada pihak lain. Kemudian ini adalah contoh bagaimana era digital ini diakselerasi oleh COVID. Ini luar biasa, dan seperti di Bank BRI sendiri, sekarang sudah hampir 94% trafficnya sudah digital. Yang masih datang ke kantor itu hanya tinggal 6% saja. Ya, saya rasa kalau di kota besar malah sudah lebih kecil lagi begitu. Nah, penggunaan mobile juga meledak. Seperti tahun lalu pertumbuhannya dari mobile banking kami hampir 400% ya. Jadi server, storage, kemudian CPU, kapasitinya demikian eksponensial pertumbuhannya, tidak lagi persen tapi sudah kali 11 kali, 15 kali begitu, yang mengantisipasi ledakan. Oleh karena itu memang berarti data memang demikian sudah diinteraksikan, dipertukarkan secara digital. Nah, maka bank pun juga financial sector juga bergeser begitu, tidak lagi close, tapi sudah masuk ke kolaboratif ekonomi yang terkonek dengan sektor-sektor lain dan partner-partner lain. Kita masuk kepada yang namanya open banking, di mana nanti kedaulatan adalah di customer. Bagi pelaku jasa keuangan, perbankan, nanti kita melakukan massive collaboration dengan partner-partner baru yang dulu tidak connect. Sekarang kita massive collaboration dengan fintech payment, e-commerce, ride sharing, dan lain sebagainya, dengan ekosistem digital. Ya, itu semakin masif ya, dan oleh karena itu maka data dipertukarkan. Nah, di sini ada 3 lingkaran aspek dari data yang dipertukarkan tadi. Itu adalah bagaimana memadukan antara value dengan security dan transparansi dengan data yang dipertukarkan. Maka ini intinya adalah bagaimana trust itu at the center, bagaimana keseimbangan dari 3 ini akan menghasilkan trust sehingga nanti nasabah dia nyaman untuk melakukan transaksinya dan mendapatkan layanannya dari perusahaan yang dia mau mendapatkan layanannya, begitu ya. Pertama, kita lihat di sini kalau 3 ini tidak dipenuhi maka trust tidak terpenuhi begitu. Misalnya kalau kita bicara security dan customer exchange, data exchange-nya, jadi data dipertukarkan tapi hanya security-nya. Maka kalau nggak ada value-nya bagi customer juga malas begitu ya. Nah, kemudian kalau hanya dipertukarkan kemudian dapat value tapi juga tidak secure, tentu juga customer tidak nyaman. Maka harus keseimbangan dari 3 ini. Oleh karena itu, kemudian data sendiri kalau tidak dipertukarkan, experience-nya nggak dapat bagi customer. Jadi memang perlu dipertukarkan tapi harus secure begitu ya. Itu yang titik tengah itu yang harus didapatkan begitu. Jadi secure, memberikan value, dan dipertukarkan. Itu kira-kira inti dari bagaimana concern dari data privacy ini menjadi isu di era ekonomi digital seperti sekarang ini. Nah, ini contoh tadi kita mulai dengan sustainability, bagaimana ESG leader ini indeks dikeluarkan oleh kayak Bursa Efek mengeluarkan indeks seperti ini. Ada top 30 yang dikeluarkan indeksnya. Ya, alhamdulillah BRI masuk di sini. Jadi kita ada 5 bank yang masuk begitu, ada BRI, ada BCA, ada BNI, ada BTN, ada Mandiri. Inilah bank-bank yang dianggap sudah comply begitu terhadap Sustainability Development Growth atau ESG Index begitu ya. Ini dikeluarkan oleh bursa sehingga investor kalau melihat kita tidak concern dia akan keluar dan tidak keluar dari
menjadi investor saham kita begitu. Nah, regulasi saya rasa semua negara ya sudah mengatur terkait data privacy, perlindungan data protection. Kita termasuk yang negara lain sudah menetapkan begitu, kita dalam proses ya. Tapi tidak ada ini, memang tadi ya desakan tekanan terhadap data protection itu sudah hadir, dan antara lain tadi bicara sustainability development growth sudah mempersyaratkan itu ya. Dan ini kita harapkan akan segera berlaku, dan kita berharapkan nanti tiap company data privacy ready ya. Nanti batasnya kalau nggak salah 2023 harus sudah kita semua comply dengan ini. Nah ini ujungnya governance, bagaimana perbankan begitu harus bisa tumbuh dan berkembang. Maka fondasinya sekali lagi adalah governance, kemudian corporate governance, kemudian data governance-nya, dan kemudian data privacy, karena ini menyangkut betul-betul sesuatu yang sangat sensitif dan kritikal, menyangkut uangnya orang. Bagaimana bisa nanti menjadi menumbuhkan industri yang sehat ya, kemudian juga operasional yang infrastruktur yang memadai, dan juga perlindungan dari data nasabah. Dan diharapkan nanti bisa ditumbuhkan ekonomi digital di mana layanan bisa dinikmati dengan baik, memberikan value tapi secure begitu ya. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.